Oke. Ada di sini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau yang mana biasanya kita akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Kali ini di channel Sutradara Galau sendiri kadang saya itu ngerasa kok saya itu kesepian, nggak punya teman. Jadi biar kita ramaikan konten kali ini, kita ada ngundang beberapa orang yang memang secara keilmuan oke lah bisa diadu. Ada yang pertama dari sini ada Kang Abai, di sini ada Kang Jalu. Mereka ini salah satu presiden mahasiswa di salah satu kampus. Amin. Ada juga ada Mbak Yul sama Mbak Sabrin, dia kolega saya, mereka rekan-rekan saya di dunia perkampusan. Rekan sejawat. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Ana khair, alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya ya kalau emang dari tadi jamuannya itu agak kurang. Terus dari tempat juga kita seadanya emang kayak gini doang ya. Tapi dengan kehadiran kalian di sini, aku ini berharap banget bisa, intinya kan dari sini kita sama-sama silaturahmi, sama-sama kumpul. Betul. Setelah selama ini kita kuliah online. Betul. Terus kalau ketemu juga agak susah. Ya, betul. Apalagi ini sebenarnya Mbak Yul sama Mbak Sabrin ini dari kemarin-kemarin tuh waktu ngacapruk error episode bidan itu susahnya luar biasa. Soalnya jobnya banyak. Gimana perjuangan antum bisa ngundang ini gimana? Iya, akhirnya setelah berbagai macam perjuangan dan pengorbanan, ya bisalah ketemu. Jadi puasa 7 hari 7 malam. waduh, enggak sih. Akhirnya bisa juga nih. Bisa. Alhamdulillah. Ya, jadi kan setidaknya kalau dari kemarin-kemarin konten kita ngelihatnya yang pahit-pahit mulu. Sekarang ada yang manis-manisnya. Saya termasuk seger-seger. Iya, boleh. Kalau ngaku-ngaku mah ya. Ini ada Bang Jalu, ada Bang Abai, ada Bu Yul, sama ada Bu Sabrina, atau kita panggilnya Mbak gitu. Mbak aja. Jadi di konten kali ini tuh kita nggak error banget sebenarnya. Karena yang jadi pertanyaan itu khususnya di saya sendiri, bahkan mungkin dari teman-teman yang lain setelah saya silaturahmi kemarin itu ke si Rohman pernah, ke si Apang pernah, bahkan yang paling berkesan itu ke Kang Hazan. Masya Allah. Jadi beliau itu Gimana memang tuh? curhat luar biasa. Bahkan kalau bisa dibilang saya itu insecure. Gimana nih? Insecure gimana nih Kang? Sekelas Kang Kolbi insecure nih. Kang, Insecure bisa. iya. Gimana tuh, Insecure-nya gimana? Jadi saya sebagai orang yang latar belakangnya pesantren. Saya itu nggak SMA. SMA itu cuman ngeprint ijazah doang, Pak. Wah, tapi Ngeprint. ilmunya melebihi anak-anak SMA ya. Bukan. Jadi karena kelamaan di dunia pesantren, akhirnya masuk ke dunia pendidikan formal, ngerasanya itu kayak ini kok kayaknya teman-teman itu mungkin lebih berpengalaman atau mungkin lebih ada wawasan di dunia formal daripada saya sendiri yang keseharian itu ada di dunia pesantren. Kayak gitu. Mungkin dari sini kita tanya dulu, ada yang paling aktif ini. Jadi di bukan halaqah ya? Perkumpulan tamu undangan ini ada 2 orang atau mungkin ada beberapa orang yang aktif di kelas walaupun online. Itu ada Kang Abai sama Mbu Yul. Bahkan saya itu kemarin kita ke Kang Hazan, pokoknya Hazan juga sama penyakitnya. Kita sama-sama insecure sama kalian berdua. Sama saya. Iya. Oh, salah orang dia. Kayaknya. Kenapa emang insecure kenapa? Iya, jadi saya ini pendidikannya kan non formal. Iya. Pesantren. Dan kalian itu kan pasti mengenyam pendidikan yang formal ya. Maksudnya lebih berpengalaman gitu. Insyaallah. Tapi langsung aja ya. Mungkin kalian ada nggak sih cara belajar sendiri yang kalian tuh bisa bikin bisa paham sesuatu gitu? Bagaimana? Gua puter-puter. Gimana? Lebih bisa memahami sesuatu atau gimana, kan kita pengen tahu dong rahasia. Atau mungkin kalau emang pengen buka-bukaan aib, iya bisa mungkin dari Kang Abai gimana? Baik. Langsung udah disperse dulu. Saya biar mikir dulu. Nampaknya
Nggak, Yul. Dari Yul, paling Yul. kiri, Nggak, dari Yul, paling kiri. Yul. Yul, Yul. Dari ini dulu kan berdua ini. Kok Anda jadi presenter gitu? Ada yang mau ditanya? Iya, Saya asisten ya. Ya nanti ada Bang Jalu ada bagiannya sendiri. Karena di sini kumpulan orang-orang hebat ya. Monggo dari siapa ini? Amin. Siapa dulu? Sang Prabu. Uyul mangga. Ada nggak sih kamu itu ketika belajar ada nggak cara-cara tertentu biar kamu tuh cepet paham atau menyukai pelajaran yang kamu pelajari? Aduh, Masya Allah. Sebenarnya ya Kang Kolbi izin ini ya. Udah nggak punya. Menanggapi. Ada dosen ya. Bawa suasana udah kayak kuliah aja ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu buat saya sendiri ya jujur saya itu bukan seperti apa yang kalian ekspektasiin, kayak saya itu berpemahaman yang tinggi terus kayak memiliki suatu paradigma yang berbeda kayak kalian semua gitu. Ngeri. Jadi, Bicaranya bukan sudah ngeri. Paradigma. bukan kayak orang yang mempunyai perspektif yang luas gitu juga, bukan, tetapi memang mungkin di sini saya itu bisa dibilang tong kosong nyari bunyinya gitu ya. Saya mempunyai suatu pemahaman dikit, tetapi mungkin alhamdulillah qadarullah juga mungkin saya diberi suatu hadamil fadli robi gitu ya, kayak seolah keutamaan juga menurut saya pribadi. Saya bukan mengagul-agulkan, namun di sini saya merasa bersyukur bahwasanya saya mungkin di sini diberikan kelebihannya itu untuk dapat berbicara begitu ya, maksudnya dalam artian lancar gitu ya Kang ya. Jadi bukan semata-mata di sini berarti oh saya ini sangat dalam pemahamannya atau apa-apa itu kayak pinter atau gimana, bukan, tapi saya itu lebih ke ya seperti yang tadi lah, tong kosong nyari bunyinya. Jadi saya punya sedikit pemahaman tetapi saya kembang-kembangkan, jadi seolah-olah kayak orang-orang tuh berekspektasi ke saya tuh kayaknya ini pinter deh, padahal mah saya enggak sama sekali ya. Saya sungguh kayak fakir dalam keilmuan kan, seperti itu. Jadi kalau untuk metode belajar sih Segitu lu fakir terus gue apa Yul? Lu fakir gue apa? Enggak, tapi oke lah. Kita nggak menghabiskan waktu untuk saling tawadu-tawaduan. Benar. Tapi di Iya. sini kita itu pengen ngebantu teman-teman yang mungkin Iya. ngerasanya kok minder atau kayak gimana. Karena itu memang penyakit-penyakit mahasiswa atau para pelajar kan ya, para Iya. pelajar Penyakit anak muda. Jadi mungkin dari Bu Yul sendiri itu ada cara tertentu nggak sih buat mempelajari atau memahami suatu pelajaran? iya. Kalau saya pribadi sih kayak gimana ya? Kan biasanya kan kita kalau buat materi atau mata kuliah yang contohnya pas hari Senin tuh ada materi contohnya public relation atau apa gitu. Jadi kan pasti ada ada RPS atau itu ya rangkaian ininya, bukan rangkaian sih, namanya wacana program Iya. lupa deh, wacana program buat kedepannya. Jadi saya tuh semacam bukan membaca sih ya, kayak ngelihat sekilas oh minggu depan ini tentang annual report atau media internal contohnya gitu kan. Nah saya kayak agak baca dikit doang sih Kang, jadi kayak sekilas doang, nanti biar pas dosen atau siapapun yang ngejelasin gitu kayak kita tuh kayak nggak blank banget gitu nah ya. gitu, jadi udah kayak ada gambaran kayak gitu. Jadi ketika contohnya Kang Kolbi ini dosennya itu terus kayak ngajar ke saya itu kayak oh saya udah pernah denger nih sedikit atau pernah baca nih sedikit kayak gini. Jadi ketika saya mau bertanya ataupun yang saya kurang pahami, saya bisa kayak ngembangin apa yang mau saya bahas gitu. Itu sih menurut saya. Jadi kayak ketika kita punya suatu yang emang kayaknya kita paham, coba kita ulik lagi bahasanya, atau kita kayak kalau saya pribadi kalau sebelum kayak presentasi atau gitu saya kayak suka berbicara sendiri gitu kan ya. Iya. Jadi itu sih salah satunya, jadi biar kayak nggak terlalu belibet juga, terus kayak agak lancar biar kelihatan kayak orang yang lancar aja sih, padahal mah itu tuh sebenarnya tuh ada suatu effort yang emang bener-bener gitu teman-teman. Ya, itu Berarti sih. iya, salah satu metode belajar Mbak Yul yang menarik di ini yang dibahas tuh kayak sebelum pelajaran dimulai atau Iya. mungkin ketika hari Senin kita mempelajari mata kuliah. Iya. Jadi cara belajaran itu ketika dibaca diulang-ulang dengan cara ngomong sendiri gitu. Betul. Ya. Nah, itu. Mungkin yang saya dapat dari Yuli kan ya, Iya. istilahnya dia kayak nyolong start dulu lah. Nyolong start Ya, dulu. Curi bahasanya start nyolong duluan, start. curi Jadi start. ketika RPS itu dikeluarin, sejauh sebelumnya dia udah ngebaca. Dikit doang tapi Masya Allah banget ya. Masya tapi ya. Allah. sebenarnya dikit doang, kayak cuma separagraf Kayaknya gue doang. gak pernah deh Yul ngelakuin itu. Pernah doang sih gue juga, itu kayak nggak terlalu sering, cuma ya pernah gitu. Iya, iya. Benar. Oke. Kalau dari Mas Abai Aduh. sendiri
Saya nggak ini ya, sebenarnya nggak paham gitu kenapa teman-teman bisa menilai seperti itu ya. Soalnya saya di situ bertanya ya karena saya memang tidak ngerti. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu keluh kesah saya. Jadi aduh aing teu ngarti ya. Jadi kudu nanya. Gitu. Jadi metode pembelajaran yang saya pakai nggak ada. Nggak ada ya. Yang penting ngalir aja. Ngalir aja. Mungkin setiap pemateri apa ya lebih fokus aja lah sedikit. Atau enggak kalau saya biasanya lebih apa ya, bukan membatasi diri ya, tapi lebih memfokuskan diri. Misalkan pelajaran apa yang harus saya fokuskan, nah di situ jadi ada titik fokus lah istilahnya. Iya. Nah, dari 2 orang ini kita ada ketua kelasnya. Nyonya. Sebelumnya kan saya pengen apa sih kayak kasih bukan tekanan, kayak pengen tahu nih, kan seperti yang saya lihat juga nih dari beberapa pertemuan kelas kita juga, kayak Mbak Sabrina ini tuh kayak gimana ya, kalau saya sih udah kayak gak aneh kalau banyak berbicara kayak gitu tuh, kayak maksudnya bahasa saya tuh kayak jauh dari Mbak Sabrina. Kalau Mbak Sabrina yang saya lihat tuh dia membicarakan seperti itu tuh emang kayak udah ada ilmunya di dalamnya tuh ya. Udah kayak nah itu. Betul. Nah mungkin ada nggak sih Mbak Sabrina kayak membaca suatu referensi ataupun buku fisik, ataukah memang baca sosial media yang memang ya mungkin dari sosial media itu bisa di-sharing ke kita ya. Terus atau kayak membaca dari aplikasi apa gitu. Jadi biar kita tuh bisa intinya cara belajar gue deg-degan cara belajar ala diri kamu sendiri gimana? Tapi sebelumnya Mbak Sabrina ini benar ya, 2 orang ini kelihatannya emang aktif ya. Aktif ya. Salah. Kalau nggak ada dia itu kelas krik-krik sepi banget. kayaknya. Iya, sepi banget. Kadang saya mah suka dipaksa ditanya kan. nanya lu gitu. Jadi beban juga sih sebenarnya. Anda ketika bertanya kepada saya kayaknya suka rela. Itu visi hidup saya itu. Yuli presentasi situ harus saya serang. Iya. Ini sih otak-otak kriminal kayak gini. Tapi kita dengerin dulu nih yang bakal disampaikan Ini oleh apa? Mbak Sabrina. Harus jawab apa? Kiat apa ya? Cara belajar kamu kayak gimana gitu. Sebenarnya kalau misalkan dibilang belajar materi sih nggak ada, bener-bener apa ya, nggak ada buku pegangan juga. Sebenarnya tadi sempet kayak malah jadi aku yang minder, kalian kayak apa sih buku yang seru, bener-bener gue nggak baca buku itu sama sekali. Maksudnya gue kayak asing aja, aduh apaan sih itu malah jadi bikin gue insecure juga sebenarnya. Terus abis itu kalau misalkan belajar nggak ada, terus ya udah selama ini ya apa ya, dari mana ya dapetnya ya? Dari mana ya? Mungkin dari ini kali ya, referensi yang memang sudah diobrolkan atau dikeluarkan oleh Mbak Sabri, Mbak Yuli dengan Mas Abai ini mungkin. Nah, ya mungkin karena atau juga karena pengalaman yang dialami mungkin. Mungkin seperti itu ya. Atau kadang kan karena aku tuh punya kakak kan 2, dan mereka tuh perjalanan hidup mereka tuh aku menyaksikan sendiri gitu. Jadi oh gini ya, jadi mereka tuh mahasiswa tuh gini, ntar tuh akan melewati fase itu gitu sih. Terus ya ini juga nih, mereka 2 orang ini menjadi saksi kebingungan dan huru-hara. Semua pelajaran pasti gue diskusi sama mereka berdua tuh kayak bodoh-bodoh ya gue, bolot-bolotnya gue sampai kok lu gitu doang nggak tahu sih, tapi emang nggak tahu. Enggak, padahal pas waktu diskusi gitu dia malah yang kayak gini nih ya, kita mah diem-diem baik. Saya gengsi. Tapi dari kesimpulan ini kita bisa mengetahui kalau diri kita sendiri itu apa ya, sebenarnya nggak pinter, cuman aktif. Nah, ada ini teori saya bikin sendiri. Gimana tuh? Sebenarnya nggak ada yang namanya pinter atau bodoh. Yang ada itu kamu lebih dulu belajar daripada saya. Jadi contoh kenapa kayak Bu Yul atau Mbak Sabrina itu mereka lebih ngerti pelajaran, ya karena mereka belajar duluan, gue belakangan. Kenapa Pak Yama atau mungkin guru-guru ya, dosen-dosen kayak Pak Yama, Pak Indra dan lain sebagainya, itu kenapa mereka itu lebih ngerti public relation atau sejarah peradaban Islam? Ya karena mereka belajar duluan daripada mahasiswa. Gitu. Iya. Jadi nggak ada yang namanya itu pinter atau bodoh gitu. Tinggal gimana kita mau aktifnya atau enggaknya. Iya. Nah tapi dari sini saya kan kemarin itu sempat silaturahmi ke beberapa teman yang lain. Mereka itu insecure-nya atau pertanyaannya itu
kok gue nggak bisa percaya diri sih kayak gitu. Waduh. Nah, itu bagaimana tuh kalau gitu? Coba. Kenapa sih kita tanya dari Mas Abai, Kang Jalu, terus Bu Yul sama Mbak Sabrina sama kameramen yang di belakang. Ya, masuk aja lah bro. Enggak, frame-nya nggak muat. Nggak Nggak muat. diundang tuh. Nanti kita berdua. Kasihan banget ya Allah. Salah satu alasan atau latar belakang kenapa kalian bisa punya rasa percaya diri seperti itu, kenapa? Berat banget sih Kang ya. Pusing. Rokoknya. Ya mungkin ini ya Gue juga jadi bingung kalau naik gitu. kunci awal sih mungkin berani mencoba Kang. Berani mencoba. Ya karena kalau kita terus-terusan apa ya, wih dia pinter amat ya. Terus kita kapan gitu kan? Adanya mental terbentuk itu menurut saya karena kita berani mencoba. Ketika kita berani mencoba maka itu akan menjadi habit kita, kebiasaan apapun keluh kesah kita di perkuliahan. Mungkin itu terkait materi ataupun apa ya, pasti akan apa ya, speak up lah. Geram gitu kan. Sebenarnya saya juga yakin teman-teman juga pasti punya perasaan ini, aduh ini apa sih mungkin faktornya karena belum berani mencoba. Padahal mah sebenarnya kita sama, benar tadi kata Kang Kolbi kan, intinya ya berani coba aja dulu gitu. Berani coba aja dulu ya. Kalau dari Bu Yul sendiri? Kalau saya sih setuju sama statement dari Mas Abai gitu ya, terkait Mas. Abai. Mas. Aduh Mas. Soalnya orang yang Apa itu? orang yang manggil Itu apa, sayang, Kang? orang yang manggil sayang itu lebih berdamage daripada orang yang manggil Mas gitu ya, bener gak sih? Apa? Orang yang manggil sayang Iya. lebih berdamage. Iya. Orang yang manggil apa? Sayang. Tuh. Sautin dong. Jangan. Itu dipanggil. Damage Enggak. Ya lanjut. Ya. Jadi apa tadi ya? Itu kan jadi Mukanya lupa. merah Jadi gitu nih, saya moderator. setuju gitu sama statement dari Pak Abai atau Pak Abai terkait memang kita itu harus mencoba, dan juga menurut saya pribadi karena memang ini sih menurut saya metode yang sama ini saya pakai itu ya gimana ya, saya tuh pengen bisa loh, jadi saya kayak ngaca gitu ya, ini kayaknya udah metode yang sangat klasik sekali tapi sangat ampuh untuk dicoba untuk semuanya gitu. Jadi ketika Anda semua kayak pengen bertanya ataupun mengeluarkan statement atau mau speak up di ruang publik itu kayak belajar nih, gini pokoknya kalian pasti bakal ngerasa jadi tampilan saya ini pas saya ngomong di depan umum kayak gini gitu. Oke. Terus jangan lupa untuk dicoba. Jadi ketika ada sesi pertanyaan, barangkali teman-teman ada yang mau bertanya. Nah, di sana kita kayak saya harus bisa mau coba nih. Terus saya coba nih gitu. Itu pasti sekali Anda mencoba, Anda pasti bakal ketagihan. Betul. Itu akan menjadi Benar. habit menurut Kayak itu saya. jadi Iya, kayak betul. langsung iya asik juga ya. Jadi Iya, kayak iya. dari awalnya kalian mencoba, lama-lama keasikan, akhirnya jadi terbiasa. Boleh coba-coba. Iya. Dasar mawar. Dasar Oke, mawar. itu dari Bu Yul ya. Iya. Nah, ini ada yang menarik karena ini ada Kang Jalu. Dia ini emang orang lapangan banget. PD-nya tinggi. Kalau pandangan saya PD-nya tinggi. Gimana dari Kang Jalu? Kok kamu bisa punya rasa PD kayak gitu? Kalau dari saya sendiri setelah menimbang Dan memutuskan Bahwa gitu aja. Menimbang memutuskan. Ya kalau dari gimana? saya sendiri ya karena memang dari dulu mungkin dari saya kecil ya mungkin ya. Saya memang bisa dikatakan sebagai orang lapangan ya karena memang saya sendiri tuh senang gitu. Kalau misalnya lagi kumpul kayak gini gitu kan, kita bisa saling sharing atau berbagi pengalaman, entah itu diskusi tentang apapun ya. Kalau menurut saya itu ada hal yang paling menyenangkan bagi saya ya, walaupun ya saya bukan pemikir yang memang seperti Kang Abai ini atau Kang Yuli gini ya. Tapi saya insya Allah bisa memberikan suatu pergerakan lah. Iya. Yang memang itu benar-benar bisa membuat anda sekalian ini nyaman gitu dengan adanya pergerakan yang saya buat. Iya. Nah, insya Allah. Hidup Jalu. Tapi saya setuju sih Kang. Iya. Kenapa itu Allah nyiptain seperti itu kan? Karena memang kaum pemikir aja percuma kalau tidak ada gerakan. Nah, Iya. seperti itu. Mungkin Allah membaginya seperti itu mungkin. Setiap Jadi- orang ada tupoksi apa gimana tadi Iya, bahasanya? tupoksi. Ya, Tupoksinya tupoksinya masing-masing. Setiap orang punya perannya masing-masing Ya, kan, seperti betul. itu. Dan Sekarang- ya itu yang saya yang saya pilih itu kayak gitu. Mungkin itu sih. Oke. Nah, Jadi
seakan-akan kita Berkualitas yang ya, berpikir konten. dan yang menyalurkannya itu Kang Berbobot Jalu. Oh iya, iya betul Kang Jalu ini. Iya. Jadi tiap orang punya potensi porsinya masing-masing Nah, ya. betul, Kang. Tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Iya. Nah, kalau dari Mbak Sabrina gimana nih? Keberanian ya tadi. Iya, Membahas tadi PD keberanian. mungkin. Sebenarnya awalnya aku tuh orangnya pemalu ya. Pemalu nih kayak gini. Cuman awalnya awalnya gara-gara ngantukan. Sebenarnya faktornya gara-gara cepet banget ngantuknya. Terus habis itu biar nggak ngantuk adalah gue harus nanya, gimana pun caranya gue harus nanya nih biar gue nggak ngantuk gitu. Apapun yang dosen bilang bla 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 bla, oh gue tuh harus mikir nih, oh bener ya kayak gitu ya. Jadi gue harus nanya. Jadi dari dosen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gue udah mikir pertanyaan apa nih yang mau gue tanyain gitu. Jadi baru salam aja nih, ya mari kita mulai. Assalamualaikum, gue harus nanya, oh gue nanya apa ya, gue nanya apa ya, gue nanya apa ya, gitu. Jadi kayak ya udah nanya aja dulu gitu kan. Terus abis itu faktor pertama ya, gara-gara gue ngantuk kan, jadi gue harus nanya. Setelah itu yang kedua adalah apa ya? Ya kita nggak akan tahu kalau kita belum nyoba gitu. If you never try, you never know. Gitu. Wih. Ini nih yang saya suka dia. dari Mbak Sabrina. Apa tadi event apa? Event best friend. Good night baby. Sebenarnya gue juga deg-degan gitu kalau mau nanya, aduh ragu nih gitu. Apalagi kalau misalkan mau zoom sekelas doang, Alif misalkan bin zoom ya jam segini, aduh gue deg-degan nih. Padahal cuma ngomong cuma sama anak-anak sekelas doang kan. Pasti gue yul ayo dong lu masuk dulu dong, gue deg-degan saksi banget nih orang. Pasti gue deg-degan ngomong, ya Allah itu baru online aja gue udah deg-degan ya gimana Oh jadi itu di belakang layar Iya. Ya, seperti itu, Kang. Jadi ada beban tersendiri. Sebenarnya gue juga panik kalau misalkan ini gimana sih Sab gini. Mampus gue jawab apa ya gitu. Misalnya itu ada apa ya? Ada urgensi gitu iya ya? gitu. Itu menurut gue juga manusiawi sih. Maksudnya ya semua orang, gue juga ya I'm just the only human juga. Ini dia nih. Coba lu sekali-kali bikin statement gitu ya yang full itu bahasa Inggris coba. Kalau lu nggak percaya buat kedua. Oke, tadi kita udah ngedengar berbagai macam penjelasannya ya. Dari kenapa mereka bisa pede, kenapa mereka itu bisa nanya ketika di mata kuliah pelajaran. Tapi yang saya pandang, kalian itu seneng nanya bukan karena bukan karena pengen bisa. Gimana tuh maksudnya? Sadar atau enggak? Iya. Yang bikin seneng itu bukan bisanya kayaknya, tapi diakui bisa. Jadi ketika ada pertanyaan gini, kamu itu nanya, ya, buat emang karena memang kamu itu pengen bisa atau pengen diakui bisa. Wow. Soalnya gini, yang namanya anak muda kayak kita zaman sekarang, Iya. pengakuan itu enak bos. Tenar ya. Nah, Ketenaran betul dicari. banget. Kalau Ane sendiri bilang ya, Mas Abai, ente kalau pakai baju putih cocok ganteng. Asik. Diakui ganteng, Dia. seneng. Senang. Besok-besok Ketika pakai orang baju di jelek mata kuliah pelajaran dosen ada kayak Buyul nanya, terus ada pandangan, wih Buyul ini aktif ya, seneng nggak? Seneng ya kan? Iya. Nah itu jadi mungkin yang kalian dari tadi utarakan itu seneng itu bukan karena kalian bisa, tapi karena diakui bisa. Seberapa penting pengakuan buat diri kalian masing-masing? Saya udah pengen greget banget ya Kak. Iya. Jadi saya nggak munafik juga ya, karena memang itu sifat manusiawi. Secara pengakuan itu memang salah satu penunjang menurut saya ya. Bagaimana saya merasakan apa sih goals atau memang tujuan saya tercapai seperti itu, karena memang sudah menjadi sifat manusiawi menurut saya, karena saya juga saya bukan orang yang alim gitu ya. Jadi memang wajar saja ketika kita memang memiliki rasa ingin diakui seperti itu. Tetapi jujur saja Kang, kalau masalah untuk ketika bertanya di kelas itu bukan untuk merasa diakui atau bagaimana, namun ada itu pasti saya pernah merasa seperti itu juga. Tetapi untuk sekarang ini apalagi di masa pandemi saat ini kita kan pasti online terus kayak agak jenuh gitu. Nah ketika saya ataupun rekan-rekan saya ini tidak bertanya gitu, terus saya menunggu nih ada teman-teman kan yang bertanya, tapi tidak ada yang bertanya Kang. Jadi di sana udah kayak menjadi suatu tanggung jawab buat kita yang biasanya bertanya gitu Kang. Jadi bukan, emang sih kalau awal-awal tuh kayak pengen
adanya pengakuan seperti itu. Mungkin untuk saat ini pengakuan bagi saya itu 50% lah Kang ya. Tapi buat yang 50% lagi kayak tanggung jawab dan juga yang yang paling sering itu memang ya karena tidak tahu sih sebenarnya, ada yang tidak tahu juga, tapi yang mungkin lebih dominan itu karena tanggung jawab Kang. Jadi kayak guru itu kan atau dosen ketika memberikan materi atau kayak tidak ada feedback dari kita itu kayak seolah-olah ini anak-anak denger gak sih? Iya. Nah, Jadi seperti dosen itu. juga pengen diakui kan? Nah, Betul. iya, itu Iya. kan. Iya juga ya. Jadi menurut saya ya seperti itu, buat saya pengakuan itu ya untuk saat ini sih 50% kan. Gitu. Tapi buat yang lainnya kayak tanggung jawab dan juga menghargai dosen dan juga pengetahuan seperti itu kan. Kalau dari Mas Abai? Seneng nggak sih kamu diakui kalau kamu bakal jadi kepala mahasiswa? Asik. Wow, subhanallah banget. Kamu kan mencalonkan diri itu buat diakui kan? Garis bawahnya. Sebenarnya kalau berbicara mencalonkan ya Kang. Jauh sebelum itu saya udah beban banget Kang. Ayo dong. Aduh, saya apa ya? Beban tuh langsung ada tuh. Aduh, gue cuma bisa ngomong doang nih. Aksinya gue teman-teman lu belum lihat loh. Kenapa bisa sepercaya itu, maksud saya gitu. Nah, untuk dari pengakuan, seberapa besar pengakuan ya? Mungkin kalau saya bukan pengakuan dari teman-teman, caper ke dosen. Caper ke dosen. Itu juga pengakuan. Karena saya dulu pernah bertanya sebelum masuknya dunia perkuliahan ke kakak-kakak tingkat, Kak, apa sih yang harus gua butuhin? Apa sih yang dibutuhin di dunia perkuliahan? Lu nggak butuh nilai gede kan, kata Kating. Yang penting lu di perkuliahan aktif. Oh iya juga ya. Ya, terus nah itu tuh saya rasakan sendiri Kang. Iya. Nilai UAS saya jelek kemarin tuh. Nilai UTS saya jelek. Sempet itu jadi pikiran saya lagi sakit. Ini kenapa sakit? Kenapa sakit? Kenapa nilai jelek? Ya, kenapa nilai jelek? Terus pas nilai akhir alhamdulillah. Nah, mungkin salah satu apa ya? Nilai plus lah. Iya, nilai plus mungkin karena memang keaktifan mungkin ya. Nah, itu saya nggak tahu tuh kalau di universitas yang kita nih itu dinilai atau enggak. Itu yang kalau intinya kayak saya caper lah ke dosen. Caper. Ya. Terus sama ya memang nggak tahu gitu. Karena saya pernah belajar ya sama guru, jangan bertanya ketika pertanyaan itu sudah Anda ketahui. Jadi istilahnya kalau kayak gitu kayak kita ngetes dosen lah. Nah, jadi saya berusaha meminimalisir itu. Kayak misalnya dari Assalamualaikum tadi itu benar, Assalamualaikum. Udah bikin pertanyaan nih. Pas pertanyaan yang udah ada di diri saya, aduh udah dijawab lagi gitu. Udah ada jawabannya lagi, mikir lagi gitu kan ya. Gitu jadinya. Tapi penting nggak sih pengakuan buat diri kamu? Ya, mungkin itu apa ya? Poin besar kenapa kita percaya diri mungkin itu ya, Kang. Iya. Alangkah baiknya mungkin kita memberi pengakuan kepada teman-teman mungkin ya, biar apa ya? Kita sama-sama aktif lah gitu. Gimana menurut Akang? Kok menurut saya? Kang Jalu. Gimana? Sekarang Kang Jalu nih. Seberapa penting pengakuan buat diri Kang Jalu? Kalau buat saya pribadi ya, kalau untuk sebuah pengakuan itu sebenarnya nggak terlalu penting ya. Wes dalam banget nih. Sufi. Yang penting. Sufak pikiran. Penuh makna. Iya benar, karena kalau menurut saya pengakuan itu nggak terlalu penting. Yang penting itu bagaimana kita bisa gimana ya? Aduh kan jadi lupa. Kalau Udah disiapin bahasa katanya. rokok kelas milnya mungkin takles dumor gitu ya. Iya gitu. Aduh, Kalau kelas tipikal orang saya tuh gimana? Kalau misalnya suruh berstatement atau mengeluarkan statement gitu rada kurang gitu kan. Jadi ya ini seadanya ya. Iya. Kalau menurut saya, kalau untuk sebuah pengakuan itu nanti juga ngikutin. Yang penting kita berusaha untuk menjalankan sesuatu Allah. yang memang itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Betul. Iya, iya. Itu sih. Untuk pengakuan juga nanti nanti mereka pun mengikut gitu. Kalau misalnya kita udah berusaha semaksimal mungkin, berusaha untuk menuju apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, insya Allah nanti juga yang lain juga bakal Mengakui. mandang nih. Iya. Oh si ini tuh bisa gini, dan bisa juga nilai motivasi buat dirinya kan, yang memang mereka tuh mau jadi seperti saya mungkin ya. Oh berarti kalau misalnya emang saya mau jadi seperti dia, saya harus ini, hal ini harus saya lakukan, nah seperti itu. Jadi untuk pengakuan ini paling 30% lah gitu. Nanti sisanya juga ngikutin. Ngikutin ya. Iya. Oke. Sekarang yang ini dari Ibu Komti.
seberapa penting pengakuan buat Ibu Sabrina atau Mbak Sabrina? Pernah baca ya di mana gitu loh Pak. Tuh, itu pernah baca tuh. Sebenarnya semakin dewasa tuh kita malah jarang semakin diapresiasi. Nah, sehingga itu yang membuat kita ragu untuk melakukan sesuatu hal gitu. Jadi kadang sebenarnya kondisional sih pengakuan itu penting atau enggak gitu. Kalau menurut saya pribadi pengakuan nggak terlalu penting ya. Setuju sama Jalu. Karena emang ya udah tapi Jalan aja gitu ya. tapi ya nggak bisa apa ya, nggak bisa so naif juga. Maksudnya pasti kita juga pasti Merasa butuh. iya Butuh. merasa butuh dan kayak gue tuh gini ya, berarti maksudnya. Dan itu juga sebenarnya itu outputnya positif gitu, karena kita diakuin nih, terus kita jadi semakin percaya diri untuk Iya, melakukan hal iya, tersebut betul, kan. setuju. Sebenarnya aku sedih juga kenapa semester 2 tuh jadi apa ya, yang muncul mukanya tuh Yuli lagi, Abai lagi, gua lagi, Kang Kolbi lagi. Kang Kolbi lagi gitu. Maksudnya pas semester 1 gua masih lihat tuh muka-muka Jalu, muka-muka Pak I nanya, muka-muka Pak Ija, please lah kalian ayo lah nanya lah. Nanya yuk, Gua nanya lah. lagi yuk teman-teman semuanya. Yang 34 siswa yuk kita semua aktif sama-sama. Karena kayak duh gue bosen kayak aduh gue lagi gitu kan. Pasti ada aja mikir kayak gitu kan. Gitu sih. Tapi dari masalah pengakuan itu ya, Iya. kadang buat diri saya sendiri itu ada fase dimana pengen diakui itu nggak terkontrol. Contoh kayak pelajaran sejarah peradaban kemarin itu saking semangatnya pengen diakuinya, itu saya nyiapin buku buat dipamerin. Iya. Cuman dari situ ketika saya ngasih kritik dari beberapa penjelasan dari dosen, itu saya ngerasa nyesel. Iya. Kok kayak kelihatannya kayak sombong banget gitu. Nah, Pernah betul. ngalamin. Betul, betul, Iya, betul. iya. Pernah banget Kayak kan? terlalu over ya. Kayak terlalu over. Berarti memang yang saya tangkap dari beberapa teman-teman ini ada apa sih Tapi pengakuan bentar dulu, itu? sebenarnya ya apa ya, orang-orang tuh memberikan ke kita pengakuan tuh ada yang emang kita nggak tahu, maksudnya ya udah mereka nge-keep itu sendiri, kayak mungkin Iya. Kang Kolbi ngerasa itu over, tapi aku ngeliatnya enggak. Iya, kayak Kayak- lebih memotivasi sih menurut aku mah. Memotivasi Insecure diri sendiri juga, ya gitu ya. motivasi. Jadi makanya bikin dia bisa ini masa gua enggak sih gitu kan ya. makanya tadi saya juga tanya-tanya, Kang, rekomendasi buku dong gitu-gitu. Saya tuh kayak kadang ngerasa insecure gitu sama Kang Kolbi kan. Kalau Kang Kolbi tuh berbicara sesuai fakta dan data gitu kan. Kalau saya itu kayak ya tadi nongkos nyaring bunyinya gitu kan. Jadi kayak apa yang saya cuma ketahui secuil tapi saya besar-besarin seolah-olah saya mengetahui banyak padahal enggak gitu. Ini sih mungkin lebih ke, kalau kamu ya lebih ke rasa penasaran mungkin ya. Seperti itu. Iya. Iya. Jadi penasaran nih, wah ini belum kejawab, terus ya dihantem gitu sampai lupa akan sekitarnya gitu kan. Nah, kayak gitu kan ya. Sampai lupa makan dia. Terkadang saya suka mikir, Kang, aduh, apa ya? Ngerasa nggak enak gitu. Ngerasa nggak enak. Kayak aduh gua Nggak enak mulu lu. Enak. gua nanya Enakin apa? Iya, Bang. lupa nih. Ya, maksudnya gua nanya jadi beban teman-teman enggak ya, kayak teman-teman ini udah pengen selesai nih Nah, iya, perkuliahan. benar. Nah, kadang saya suka Iya. mikir itu. Aduh, Setuju. sebenarnya ada pertanyaan cuma aduh nggak enak gitu Ya, kayak Iya. segala takut. sesuatu kan ada positif negatif. Iya, Nah, mungkin itu ya. Itu. Iya. Jadi mungkin Sering bertanya juga, kadang ada aja yang kontra gitu. Waktu misalnya waktu itu ada salah satu mahasiswa ya kelas kita ya, mungkin waktu itu sempat bilang, ini kan udah mau baris nih ya, ada ya dosennya bilang, silakan ada yang mau bertanya lagi, itu udah mau beres posisinya. Cuman di situ lagi-lagi ada salah satu orang yang nanya, kampret nanya lagi. Nah, Kan nggak beres-beres ini mah kayak Iya, gitu. iya. Iya, masing-masing ada posisi positif negatifnya sih. Iya, menurut jadi saya. mungkin buat kita yang memang aktif di kelas ataupun memang yang buat mereka yang pengen aktif juga, kita juga harus kayak tahu Porsinya. waktu, Iya. porsi waktu dan juga bagaimana kita menghargai waktu dan menghargai waktu teman-teman gitu kan. Takutnya kan memang teman-teman kita seperti yang kita ketahui ada Punya yang kerja kesibukan, juga gitu kan ya, iya. ada yang mengajar. Jadi kita harus tahu waktu juga, jangan terlalu kayak over atau melebihi waktu yang sudah ditetapkan gitu kan. Jadi ini mah jadi bukan apresiasi, jadi kayak cerminan buat diri kita juga sih sebenarnya. Oke, dari sini mungkin apa ya, tadi kita udah ngebahas tentang berbagai macam hal kayak dari pertanyaan kenapa sih orang-orang bisa pinter ya?
Nggak pinter. Nggak ada yang pintar. Bukan Nggak, pintar. garis bawahnya dong. Nggak ada yang pintar. Serem nih. Tadi di garis bawahin, tadi di garis bawahin. Di Kalau mungkin orang lain ngelihatnya kok orang-orang bisa pinter ya. Buat kalian yang nanya-nanya kayak gitu nggak usah minder karena ya kayak itu tadi yang namanya pinter atau bodoh itu nggak ada. Yang ada itu kamu lebih dulu belajar daripada saya belajarnya belakangan Ya. atau saya belajarnya agak telat gitu. Terus kayak tadi kenapa mereka bisa aktif? Ya di satu sisi lain kita butuh pengakuan. Orang-orang butuh pengakuan. Enak loh diakui. Kalian diakui ganteng aja enak. Nah, orang pacaran kenapa sih? Karena pacaran itu kan saling mengakui. Saling mengakui. Iya. Saya sayang sama kamu, kamu sayang sama saya, kayak gitu kan. Kayak gitu. Gimana? Saya sayang sama siapa? Hah? Saya sayang sama Ya sama itulah. Jangan di sini. Siapa tuh? Nanti itu Kayak gitu ya. Nah, jadi saran dari kita ya buat para penonton, buat para sahabat-sahabat sutradara galau semua, kalau masih minder, cobalah nanti dibimbing lagi, kalian bisa mengaktifkan diri lagi, biar diri itu lebih aktif, biar ya setidaknya buat belajar mah rasa pengen sombong ya perlu ya, Perlu. Iya. perlu. Asal ada yang bisa disombongin. Iya. Oh, saya punya pertanyaan, Kang. Iya. Ya, menurut Akang nih, statement saya yang tadi awal tuh gimana? Statement yang mana? Saya bertanya pingin apa ya? Caper ke dosen. Ha. Menurut Akang sendiri gimana? Pengen caper Itu ke dosen. betul atau tidak? Dibenarkan atau tidak gitu. Dibenarkan atau tidak? Tadi kan udah kejawab sebenarnya. Apa tuh? Dosen juga butuh pengakuan. Jadi tidak ada salahnya buat kita buat Jadi Simbiosis mutualisme. kadang kita gini ya, kadang kita ngelihat dosen itu kayak dosen itu segan berwibawa orangnya. Tapi dosen juga manusia. Dosen itu pengen jadi teman buat mahasiswanya. Dosen juga bisa jadi bapak untuk anak-anaknya. Dosen juga bisa jadi istri untuk suaminya atau suami untuk istrinya. Jadi dosen juga sama manusia, Pak. Jadi dengan kita caper atau mungkin pengen dilihat, ya dosen secara tidak langsung mungkin mengakui bahwa oh saya ternyata dibutuhkan sama mahasiswa kayak gitu. Diperhatiin. jadi Diperhatiin. intinya Kita- satu sama lain itu berkohesivitas ya. Kita ambil contohnya dari kemarin kata pelajaran PKN tuh kalau kalian perhatiin yang Oh, kata Pak iya. Ibrahim ngajakin ngopi itu. Nah, iya kan? Ya, gitu. Iya. Beliau tuh pengen ada mahasiswa yang datang mungkin ya buat ngopi bareng sama dia, duduk bareng gitu, berbagi cerita atau berbagi diskusi tentang apa-apa. Iya. Oh, iya. Seperti itu. Oke, dari Mbak Sabrina mungkin ada yang perlu disampaikan buat sahabat-sahabat anak kelas, bisa? Apa? Kalau enggak langsung ditutup. Langsung ditutup aja. Langsung. Kalian mungkin ada tambahan? Nggak ada ya? Saya punya pertanyaan tapi di luar konsep nanti berarti. Iya, nanti aja, nanti kita ngebahasnya Satu kata off sih, air Kak. aja. Eh, Off air. ayo kita berusaha mencoba, jangan Iya. ragu untuk mencoba karena dengan mencoba pasti kita akan terbiasa seperti Oke, siap. Selalu ada Nabi Muhammad. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan atau obrolan-obrolan kita di konten kali ini. Senja hari ngacapruk error ya kan. Namanya ngacapruk error, namanya ngacapruk apa sih? Ngobrol-ngobrol bebas ya. Kemana aja ya? Iya, kemana aja terserah. Tapi kalau nggak ada moderator kan tadi bisa Wih. membahas teori Moderator, konspirasi. Iya, bahaya. Obrolan malam ntar. Ngebahas Covid diciduk. Aduh. Ya gitu ya. Buat teman-teman semua tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Saya Sutradara Galau. Salam kopi hitam, salam peci hitam, salam kaum sarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.